Shalom, selamat siang. Hari ini saya perlu menjelaskan sejarah latar belakang lembaga masyarakat adat Tanah Papua. Karena baik di media maupun tanggapan-tanggapan dari pemerintah daerah dan juga intelektual mengatakan bahwa Ketua LMA Provinsi Papua sesungguhnya dipilih dari siapa, musnahnya di mana, terus banyak mempertanyakan. Jadi kepala suku ada tahapannya, tidak segampang itu jadi kepala suku. Tiba-tiba kepala suku sangat tidak bisa. Makanya mari kita lihat bersama sejarah. Dengan harapan saya, kalau saya cerita sejarah ini, maka KKPW khusus pejabat Gubernur Papua Barat segera membatalkan akte yang versinya Saudara Maurits Saibah, karena saya dengan secara langsung sudah diberhentikan. Kalau toh itu mau jalankan, harus segera merubah nama. Lembaga masyarakat adat itu sah berdasarkan akte dan hukum HAM, udah disahkan hanya satu nama, lembaga masyarakat adat. Jadi kalau saudara untuk menggunakan lembaga adat, lebih baik segera merubah nama, jangan menggunakan nama lembaga adat, segera berubah. Jadi hak cipta yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Kesbang Papua Barat berdasarkan surat keterangan dari Menteri Hukum HAM Kanwili Provinsi Papua itu dianggap sah, maka segera dicabut. Saudara versinya Maurits Saibah yang pertahanan Kakak Paulus segera dicabut, karena itu Anda melanggar hak cipta saya. Segera. Jadi apa yang saya keluarkan SK itu sah di mata hukum. Sekarang bukti kita lihat sejarah. Berdirinya lembaga masyarakat adat, dulunya itu ketua almarhum Tei Selowai. Dulu namanya lembaga musyawarah adat. Setelah almarhum meninggal, ada surat dari Kementerian Dalam Negeri untuk fasilitasi tokoh-tokoh adat wilayah adat seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Papua. Pada waktu itu pemerintah turut di Wamena menyeleksi kepala-kepala suku dan dicalonkan masing-masing kepala suku. Nah, yang syarat yang saat itu ditentukan adalah kepala suku bawa anaknya atau keluarganya, atau hanya kepala suku yang harus diangkat jadi calon ketua lembaga masyarakat adat musyawarah adat Provinsi Papua. Kita lihat di sini sejarahnya. Sejarah musyawarah ke-1, pengangkatan calon ketua LMA Provinsi oleh LMA Wilayah Adat Lapago dan Mepago tanggal 27 April 2010. Nah, ini kepala Kesban. Pembukaan kepala Kesban di Wamena. Ini baca berita acaranya. Terus saya ditetapkan calon ketua LMA Provinsi Papua. Setelah dicalonkan, sejarah kedua musyawarah LMA Provinsi Papua. Yang musyawarah LMA Provinsi Papua berdasarkan hasil musyawarah di Wamena dilaporkan kepada pemerintah Provinsi Papua, baru pemerintah buat telahan yang dibuatkan oleh Biro Pemerintah Kampung Provinsi Papua. Nah, di sini telahan, ini cap basah, di sini ada telahan. Nah, Kepala Kesbang Provinsi Papua, acuan pelaksanaan. Jadi Musda LMA seprovinsi Papua dapat kami sampaikan
telah sebagai berikut. Satu, kita lihat poin yang ketiga. Berdasarkan Undang-Undang Otsus menyatakan penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua di samping eksekutif dan legislatif terhadap MRP yang merupakan lembaga representasi kultur masyarakat asli Papua. Poin keempat, terkait dengan keberadaan MRP yang mewakili adat agama dan perempuan belum pernah melakukan interpretasi maupun pementahan terhadap keberagaman etnis di atas. Usulan LMA adat sebagai terlampir merupakan langkah awal untuk mengarah pada upaya penataan lembaga-lembaga adat. Nah, bahwa dengan pelaksanaan musda, LMA ini setepatnya akan membantu kelancaran pemilihan MRP untuk mewakili adat setiap wilayah pemilihan yang sebenarnya sebentar lagi akan berlangsung. Di sini tanda tangan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua. Kita perlu lihat hasil musda ini. Musda telahan ini dilaksanakan tanggal 10 bulan 8 tanggal 10 Provinsi Papua. Ini Kepala Kesbang, ini TNI, Polri, dan asisten pemerintah. Pembukaannya ini saya pimpin. Di sini pesertanya hadir semua. Terlihat. Itu terjadi. Setelah itu langsung buatkan SKP. Keluarlah surat keterangan terdaftar tahun 2010 SKP. Ini keluar. Surat keterangan terdaftar dikeluarkan ini. Terus surat telegram, surat edaran. Yang salah satu poin di sini mengatakan bahwa mendorong tumbuh dan berkembang peran serta masyarakat serta penyalahgunaan potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam ormas kebudayaan keraton dan lembaga adat. Terus yang berikut kita lihat lagi di sini surat edaran fasilitasi terbentuknya lembaga masyarakat adat LMA di kabupaten kota karena LMA adalah komunitas adat yang dilembagakan sebagai organisasi kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional harus mendapat perhatian dalam pemberian perlindungan dan pelestarian oleh pemerintah. Terus yang ketiga, lembaga masyarakat adat LMA yang telah dibentuk agar didaftarkan sebagai organisasi kemasyarakatan dan ditetapkan dengan surat keterangan terdaftar SKT Ormas. Lembaga masyarakat adat LMA telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan agar menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam pembangunan bidang adat dan budaya serta bidang kesatuan bangsa politik dan daerah. 5. Melakukan pembinaan terhadap lembaga masyarakat adat LMA yang telah terdaftar sebagai organisasi masyarakat. Yang kelima, menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan pengawasan dan mandiri dan melaksanakan tugas-tugas fasilitas lembaga masyarakat adat LMA yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kota. Ini Wakil Gubernur tanda tangan. Tembusan kepada Gubernur Provinsi Papua semua kabupaten kota di tanah Papua. Ini surat edaran. Berjalan sampai 2018 musda yang ketiga. Kita lihat di sini dokumen. Musda yang ketiga kita lihat bahwa musda yang ketiga ini dihadirkan oleh pihak TNI, pejabat Gubernur Provinsi Papua. Di sini ada kejaksaan, ada kepolisian, Polda Papua. Di sini ada pengadilan. Semua hadir, disaksikan semua hadir, pesertanya semua. Lalu sini ada berita acara. Berita acara ditetapkan 7 wilayah adat, 7 bintang
Di sini kelihatan. Baru di sini pejabat gubernur, Kapolda Papua ikut serta tanda tangan. Semua lembaga adat tanda tangan semua. Berita acara terlapet. Nah, terus setelah itu perubahan pengurus, keluarga SKT. SKT yang baru keluar, SKT baru. Setelah itu keluar lagi surat Kementerian Hukum dan HAM. Terus ya betul, keluar lagi hak cipta. Ini keluar. Dokumen-dokumen yang dimiliki oleh lembaga masyarakat adat Tanah Papua secara hukum sudah sah. Untuk perlu dijelaskan bahwa saya diangkat musyawarah ketiga kali secara adat. Jadi kalau ada yang belum mengenal sisi musyawarah lembaga adat, tahapan-tahapan ini perlu mengerti baik-baik supaya jangan salah bicara di media, nanti orang ketawain. Semua foto-fotonya ada di sini, dokumen-dokumennya. Dihadirkan semua. Musyawarah 2018. Pesertanya dihadirkan semua. Termasuk Papua Barat pun ada di sini. Ini berita acaranya. Jadi berdasarkan dokumen yang sejarah yang saya jelaskan, kesimpulannya bahwa lembaga masyarakat adat Tanah Papua legal standing secara hukum sah di mata hukum. Untuk itu saya larang tidak boleh menggunakan atribut, stempel, cap apapun bukan orang lemah. Kalau ada yang menggunakan atribut atau stempel, mulai hari ini Papua Barat stop. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati.